Kembali ke Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota. Ini adalah keputusan Long Yixue. Tentu saja dia tahu bahwa para kultivator jauh lebih kuat daripada seniman bela diri, dan keduanya tidak berada pada level yang sama sekali. Tapi Long Yixue tidak memiliki ambisi sebesar itu. Dulu, dia hanya ingin tinggal di keluarga panjang dengan damai. Belakangan, dia memutuskan untuk berlatih bela diri karena dia hanya ingin menyingkirkan takdirnya sendiri dan tidak ingin dianggap sebagai korban pernikahan oleh keluarganya. Sekarang Lin Jian telah meninggal, secara alami tidak mungkin bagi siapapun untuk memintanya menikah dengan keluarga Lin. Selain itu, karena kepedulian terhadap Lu Yun, keluarga panjang tidak berani memaksanya melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Long Yixue sangat puas. Mulai sekarang, selama saya bisa diam di Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota, saya akan sangat puas. Long Yixue tidak serakah. Sedangkan bagi para praktisi, biarkan diri Anda melihat ke atas dalam diam, sama seperti dia sedang menatap Lu Yun dalam diam saat ini. Nona Long, saya menghormati keputusan apapun yang Anda buat. Lu Yun menatap Long Yixue dengan setuju dan berkata sambil tersenyum. Gadis keras kepala ini sungguh mengesankan. Lu Yun berkata kepada Zeng yang lagi, Guru Zeng, Nona Long akan diserahkan padamu mulai sekarang. Kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Saya mengerti, senior, yakinlah bahwa saya akan mengajari Nona Long dengan hati-hati dan saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Zeng yang dengan sungguh-sungguh berjanji, dan hatinya sangat gembira. Long Yixue adalah sebuah jembatan. Jembatan yang menghubungkan Lu Yun, seorang kultivator. Tentu saja Zeng yang bersedia mengajar Long Yixue, dan dia juga bisa mendapatkan kesan baik dari Lu Yun di masa depan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memeluk paha seorang praktisi? Setelah menjelaskan kepada Zeng Yang, mata kusam Lu Yun menyapu Long Quan dan yang lainnya satu persatu. Pada saat ini, semua orang di keluarga panjang telah lama terpana. Sejak Long Ji meninggal dan identitas Lu Yun sebagai seorang kultivator terungkap, mereka sudah berada dalam kondisi ini. Lamban, kayu, seolah-olah jiwa telah ditarik keluar dari tubuh. Bagaimana mereka berani berpikir bahwa Lu Yun, yang selama ini aktif di sekitar mereka dan sering berinteraksi dengan keluarga panjang, sebenarnya bisa menjadi seorang kultivator. Jika dia tahu bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator, tidak perlu mengubah wajahnya berkali-kali. Dia cukup memeluk paha Lu Yun dengan mata tertutup. Disayangkan, keberuntungan mempermainkan orang. Sebuah peluang besar telah menimpa kepala mereka berkali-kali, namun mereka telah melewatkannya berkali-kali. Mungkin ini adalah nasib keluarga panjang, dan mereka tidak diberkati untuk menerimanya. Tuan Lu, sebenarnya, Long Quan mencoba menebus dirinya dan berbicara sambil tersenyum, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun menyela dan berkata, Tuan Long, ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, saya memiliki kesan yang sangat baik tentang Anda. Itu saja, Lu Yun tidak melanjutkan, tapi Long Quan sudah mengerti maksudnya. Dia memiliki kesan yang baik sebelumnya, tapi sekarang, dia mungkin tidak memiliki kesan yang baik lagi. Faktanya, dengan mengesampingkan semua faktor berikutnya, Lu Yun adalah penyelamat keluarga panjang dalam analisis terakhir. Jika bukan karena dia, Long Quan akan meninggal karena sakit lebih awal, dan keluarga panjang secara alami akan menurun. Lu Yunlah yang memberi kesempatan pada keluarga panjang. Akibatnya, keluarga panjang mengubah wajah mereka lagi dan lagi, benar-benar merusak kesukaan keluarga panjang di benak Lu Yun. Long Quan merasa sangat masam di hatinya dan hanya bisa menutupinya dengan senyuman masam. Pada saat ini, celepuk, Long Yixue tiba-tiba berlutut di tanah. Long Quan terkejut dan berkata, Yixue, apa yang kamu lakukan? Kakek, maafkan Yixue karena tidak berbakti. Di masa depan, aku mungkin tidak akan terlalu sering kembali ke keluarga panjang. Long Yixue menarik napas dalam-dalam dan berkata. Wajah semua orang kosong. Apa yang Long Yixue katakan tidak berarti dia ingin melepaskan diri dari keluarga Long, itu hanya cara yang lebih halus untuk mengatakannya. Yixue, kamu, Long Quan kesakitan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur Long Yixue. Katakan pada Long Yixue untuk tidak bersikap impulsif. Tapi, apakah ini dorongan hati? Jelas sekali bahwa keluarga Long telah menghancurkan hati Long Yixue berkali-kali, mengecewakannya berkali-kali, dan membuat Long Yixue sangat kecewa karena mereka membuat keputusan yang begitu berani. Apalagi sekarang, semua orang di keluarga Long benar-benar berpikir untuk mendorong Long Yixue keluar untuk pernikahan hantu demi menyelamatkan keluarga Long, yang sangat menyakiti Long Yixue. Wajah apa yang Long Quan miliki untuk menjaganya? Ibu Long Yixue berkata sambil menangis, putriku yang berharga, ibu mendukungmu. Keluarga panjang ini benar-benar tidak layak untuk kamu tinggali. Dia juga sangat kecewa dengan keluarga Long. Long Yixue menunjukkan senyuman lega dan berkata dengan nyaman, Bu, jika kamu merindukanku di masa depan, kamu dapat datang ke Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota untuk mengunjungiku. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan tinggal di Akademi untuk mengajar setelah lulus. Petik 2. Ibu Long Yixue mengangguk dengan berat, air mata mengalir tak terkendali. Dari awal sampai akhir, Long Yixue bahkan tidak melihat ke arah Long Quan. Long Quan dipenuhi penyesalan dan mengakui bahwa sebagai seorang ayah, dia sama sekali tidak kompeten dan bahkan tidak bisa melindungi putrinya sendiri. Dia tidak malu mengharapkan pengampunan putrinya.
Setelah berlutut, Long Yixue berdiri dan berkata kepada Zheng Yang, "Guru, ayo kembali ke sekolah." Mereka bertiga pergi. Melihat punggung mereka, Long Quan menghela nafas sedih dan melirik istri Long Ji, Fang Min, tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Keluarga Long berulang kali kehilangan kesempatan, dan Long Ji serta istrinya sangat diperlukan. Tidak apa-apa jika Long Ji meninggal, tetapi hidupnya di keluarga Long tidak akan mudah di masa depan. Fang Min tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Tiba di gerbang Akademi Seni Bela Diri Beijing. Lu Yun berhenti dan berkata, "Nona Long, saya tidak akan mengikuti Anda. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan datang ke sekolah untuk menemui Anda. Saya harap Anda sudah menjadi guru yang hebat saat itu." Mata indah Long Yixue membeku. Keengganan yang kuat tiba-tiba muncul jauh di lubuk hati saya. Perasaannya terhadap Lu Yun jauh dari kata kuat. Saat pertama kali bertemu Lu Yun, dia bahkan sedikit muak dengannya, karena pria ini justru menatap celah di antara kedua kakinya dengan sepasang mata jahat saat pertama kali bertemu. Tapi setelah akrab dengannya, Long Yixue perlahan-lahan jatuh cinta pada pria ini, dan wajar jika dia menyukainya. Lagi pula, untuk pria luar biasa seperti itu, wanita mana yang tidak akan jatuh cinta padanya? Mata Long Yixue seperti air, dan dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Tuan Lu, bolehkah aku memelukmu?" Tanda tanya. Long Yixue selesai berbicara, maju ke depan. Dia bersandar ringan pada Lu Yun, tapi segera berpisah. Seperti capung yang menyentuh air. "Tuan Lu, saya ingat detak jantung Anda." Long Yixue tersenyum manis. Dia awalnya berpikir bahwa orang seperti Lu Yun adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia raih, dan dia bahkan tidak berani berharap bahwa Lu Yun akan jatuh cinta padanya. Tapi sekarang, ketika Long Yixue mendekat, dia merasakan detak jantung Lu Yun semakin cepat. Setidaknya itu membuktikan bahwa ada momen di mana dia membuat pria luar biasa ini berdetak 2 kali lagi. Long Yixue berpikir ini sudah cukup. Melihat mereka berdua memasuki sekolah, Lu Yun tersenyum pahit. Pesonanya, yang tidak ada tempatnya, benar-benar membuat gadis lain jatuh cinta padanya. Akankah dia mendapat balasan dan menjadi pria jelek seperti Wang Tao di kehidupan selanjutnya? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Setelah menyelesaikan masalah Long Yixue, Lu Yun dengan cepat menerima daftar rahasia dari Istana Tianzan Anbu. Daftar tersebut mencantumkan nama puluhan organisasi dari seluruh dunia, termasuk Liga Ninja Jepang. Daftar ini, berbagai kekuatan itulah yang menarik aliansi pembunuh dewa baru-baru ini. Saat ini, beberapa waktu telah berlalu sejak jatuhnya Raja Tianzan. Di mata semua pihak, Istana Tianzan tanpa Raja Tianzan, meskipun menakutkan, tidak lagi memiliki kekuatan pencegah seperti dulu. Berbagai setan dan monster menjadi aktif. Dalam kata-kata Lu Yun, ketika pohon besar tumbang, sekelompok monster akan muncul. Peluru yang ditembakkan sudah menempuh jarak cukup jauh, dan hampir waktunya mengenai sasaran. Ada kabar bahwa aliansi pembunuh dewa sedang bersiap untuk beroperasi di puncak Tianzan dalam waktu setengah bulan. Puncak Tianzan terletak di barat laut Kerajaan Naga, di persimpangan beberapa negara. Ini adalah gunung tertinggi di antara banyak gunung. Dinamakan Puncak Tianzan karena Raja Tianzan. Di atas salju putih Puncak Tianzan, berdiri patung humanoid besar dengan sosok tinggi dan lurus, memegang pedang ilahi pengendali jiwa di bawah topeng kepala naga, pandangannya mengarah ke kejauhan. Meskipun ini adalah sebuah patung, namun sangat jelas dan jelas menunjukkan tak tertandingi Raja Tianzan. Ini adalah simbol puncak seni bela diri. Sekarang Raja Surga telah mati, Alex, yang merupakan dewa di Amerika Serikat, telah menjadi dewa para dewa dari aliansi pembunuh dewa dengan mengandalkan pedang ilahi pengendali jiwa Raja Surga. Setengah bulan kemudian, aliansi pembunuh dewa bersiap untuk mendaki puncak Tianzan, menghancurkan patung Raja Tianzan, dan mengubahnya menjadi Alex, dewa para dewa. Saat itu, semua kekuatan akan menyaksikan momen bersejarah itu. Setelah mengetahui berita tersebut, masyarakat Kerajaan Naga sangat sedih dan marah, namun mereka tidak punya pilihan, karena dilihat dari situasi praktisi bela diri di dunia saat ini, Alex memang yang terkuat. Orang-orang dari Kerajaan Naga yang enggan percaya bahwa Tuan Yuntian telah jatuh harus mengakui fakta setelah sekian lama tidak mendapat kabar apapun tentang Yang Mulia. Era Raja Tianzan telah berlalu. Generasi dewa baru akan segera bangkit. Ketika Lu Yun mengetahui berita itu, dia tersenyum. Semua yang dia lakukan hanyalah menunggu saat ini tiba. Ketika semua kekuatan muncul di puncak Tianzan, itulah saat di mana dia, Lu Yun, akan menyelesaikan kemenangannya dalam satu pertempuran. Lu Yun diam-diam melihat daftar di tangannya. Ada banyak nama organisasi asing di dalamnya. Mereka dulu takut pada Raja Tianzi dan tidak berani mengumumkannya kepada publik, tetapi sekarang mereka mulai sering muncul. Semua ini berkat aliansi pembunuh dewa, yang menyatukan organisasi-organisasi ini dan memberitahu Lu Yun bahwa masih banyak bahaya tersembunyi yang tidak diketahui di dunia. Sungguh mengagumkan. Di akhir daftar, di belakang nama beberapa organisasi, terdapat huruf merah yang diberi tanda negosiasi sedang berlangsung. Artinya organisasi-organisasi ini belum setuju untuk bergabung dengan aliansi pembunuh dewa, namun mereka diharapkan segera melakukannya, karena sudah menjadi tren umum aliansi pembunuh dewa untuk menyatukan dunia seni bela diri. Di antaranya adalah nama organisasi yang menarik perhatian Lu Yun. Paviliun Bayangan. Bukankah ini organisasi pembunuh yang tersembunyi di Kerajaan Naga?
Mengapa aliansi pembunuh dewa memperhatikan organisasi ini? Lu Yun tampak bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa saudara perempuan ketiganya Liu Yaner pernah menjadi anggota organisasi ini, tetapi dia berada di posisi paling bawah. Menurut Liu Yaner, dia bergabung dengan Shadow Pavilion untuk mencari pengalaman hidupnya, karena sebagian ingatannya tentang Shadow Pavilion. Lu Yun kemudian meminta orang-orang dari Anbu untuk menyelidikinya, dan hasilnya adalah Pavilion Bayangan hanyalah sebuah organisasi pembunuh yang tersebar. Dengan kata lain, organisasi pembunuh kelas 3. Kalau tidak, Liu Yaner tidak akan menjadi anggota organisasi ini dengan mudah. Secara logika, aliansi pembunuh dewa tidak akan memperhatikan atau peduli sama sekali terhadap organisasi semacam itu, jadi bagaimana organisasi itu bisa ditampilkan dalam daftar ini? Terlebih lagi, terlihat dari kata negosiasi bahwa cukup sulit bagi aliansi pembunuh dewa untuk menangani organisasi ini. Jadi Lu Yun menghubungi Anbu lagi dan mendapatkan informasi detail tentang organisasi ini. Ternyata Pavilion Bayangan bukan di Kerajaan Naga, melainkan di Kerajaan Serigala Utara. Saya juga mengetahui bahwa penguasa Pavilion Bayangan adalah penduduk asli Kerajaan Naga bernama Qiu Yutang. Ini sangat menarik. Lu Yun tiba-tiba menjadi sangat tertarik dengan Pavilion Bayangan di Kerajaan Serigala Utara. Dia mungkin bisa menemukan beberapa informasi tentang pengalaman hidup Liu Yan di sana. Lu Yun memutuskan untuk pergi ke negeri Serigala Utara. Apakah kamu ingin membawa Liu Yaner bersamamu? Lu Yun memikirkannya dengan hati-hati dan akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu Liu Yaner tentang hal itu untuk saat ini, jangan sampai dia kecewa jika tidak ada petunjuk yang ditemukan. Lu Yun pergi ke rumah kesejahteraan Sinar Matahari, meminta foto Liu Yaner saat kecil kepada kakek Wu, dan kemudian berangkat ke negeri Serigala Utara. Tanda tanya, negeri Serigala Utara, sebuah bangunan yang mirip dengan katedral sebenarnya adalah lokasi dari Shadow Pavilion. Saat ini, suasana di Shadow Pavilion sangat mencekam. Pavilion Bayangan adalah organisasi pembunuh yang didirikan oleh orang-orang dari Kerajaan Naga. Organisasi ini berpindah dari Kerajaan Naga ke Kerajaan Serigala Utara lebih dari 20 tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun, organisasi ini secara bertahap tumbuh dan berkembang dan menjadi organisasi pembunuh nomor 1 di Kerajaan Serigala Utara. Namun dalam beberapa hari terakhir, Shadow Pavilion telah menolak semua tugasnya dan tidak aktif lagi. Karena aliansi pembunuh dewa memberikan tekanan pada mereka. Menyerah, atau binasa. Ada 3 aula di bawah Pavilion Bayangan, yaitu Istana Pluto, Istana Yaksa, dan Istana Penjara Darah. Hari ini para master dari 3 aula berkumpul untuk membahas masa depan Pavilion Bayangan. Ketiganya percaya bahwa aliansi pembunuh dewa mendapatkan momentum dan perilakunya mendominasi. Mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan aliansi pembunuh dewa, jika tidak, kehancuran akan menunggu di Pavilion Bayangan. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berkumis. Dia mendengarkan bujukan dari 3 penguasa istana, tetapi alisnya berkerut, bergabung dengan aliansi pembunuh dewa berarti menjadi musuh sepenuhnya komunitas seni bela diri Kerajaan Naga. Kamu yakin ingin melakukan ini? Pria berkumis ini, bernama Qiu Yutang, adalah master Pavilion Bayangan saat ini. Aliansi pembunuh dewa sudah lama tidak menghancurkan Pavilion Bayangan, justru karena keberadaannya. Qiu Yutang tidak setuju dengan usulan 3 master aula. Seorang lelaki tua berwajah merah berkata, Tuan Pavilion, sejak kematian Raja Tianzhen, situasi para pembudidaya seni bela diri di dunia telah berubah. Komunitas budidaya seni bela diri di Kerajaan Naga saat ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti sama sekali. Dia adalah penguasa Istana Penjara Darah dan orang pertama yang menganjurkan bergabung dengan aliansi pembunuh dewa. Pria pendek dan gemuk lainnya, penguasa Hades Hall, berkata, ini akan menjadi masalah waktu sebelum aliansi pembunuh dewa menyatukan dunia seni bela diri. Bukan hal yang buruk bagi kami untuk bergabung sekarang. Selain itu, kami tidak ada pilihan. Aliansi pembunuh dewa memiliki ambisi dan upaya besar untuk mengendalikan organisasi pembudidaya bela diri di banyak negara, dan Shadow Pavilion adalah salah satu tujuan mereka. Jika Pavilion Bayangan tidak setuju atau berani melawan, aliansi pembunuh dewa akan mengambil tindakan kursif untuk mendirikan organisasi pembunuh baru di Kerajaan Serigala Utara agar mudah dikendalikan. Dengan kata lain, jika Pavilion Bayangan berani membangkang, ia akan dihancurkan. Aliansi pembunuh dewa, yang memiliki teknologi modifikasi genetik, dapat menciptakan alam dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memiliki kepercayaan diri untuk mendominasi. Selain 2 master aula ini, ada juga seorang pria berwajah lembut, master aula yaksa di antara 3 aula. Dia tidak berbicara, tetapi maksudnya sama dengan 2 master aula lainnya. Menyerah pada aliansi pembunuh dewa adalah pilihan paling bijak saat ini. Qiu Yutang mengerutkan kening dan berkata, saya bisa memahami suasana hati Anda. Saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk tidak lupa bahwa darah Kerajaan Naga mengalir di tulang Anda. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa aliansi pembunuh dewa sangat kuat dan menyerah adalah satu-satunya jalan keluar, tetapi emosi di dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Membunuh Tuhan. Apa yang dibunuh? Tuan Yuntian. Organisasi yang sangat menghina ini, bahkan namanya berkonotasi meremehkan Tuan Yuntian. Qiu Yutang benar-benar tidak mau bergabung dengan organisasi seperti itu dan merasa kesal. Penguasa Aula Penjara Darah mendengus dan berkata, Tuan Pavilion, kami telah meninggalkan Kerajaan Naga selama bertahun-tahun. Tidak ada garis keturunan Kerajaan Naga dimanapun.
Saya lebih suka menjadi orang dari bangsa Serigala Utara. Qiu Yutang menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Meskipun aku telah tinggal di negeri Serigala Utara selama lebih dari 20 tahun, aku tetap tidak akan pernah lupa bahwa aku adalah orang negeri naga. Apakah penting sekali apakah kamu berasal dari kerajaan naga? Penguasa Istana Penjara Darah tidak setuju dengan sudut pandang Qiu Yutang. Menurut pendapatnya, karena paviliun bayangan telah pindah ke kerajaan Serigala Utara, itu mewakili kerajaan Serigala Utara dan tidak ada hubungannya dengan kerajaan naga. Tuan Paviliun, pada saat ini, pria feminin yang selama ini diam dan diam tiba-tiba berbicara, Anda mengingatkan kami untuk tidak lupa bahwa kami berasal dari kerajaan naga. Haruskah saya juga mengingatkan Master Paviliun bahwa kerajaan nagalah yang lebih dulu mengecewakan kami? 3 aula utama tampaknya merupakan cabang bawahan dari paviliun bayangan. Faktanya, Master dari 3 aula utama telah memenuhi syarat untuk berbicara dengan Qiu Yutang secara setara. Oleh karena itu, Master Balai Yaksa tidak merasa ragu saat berbicara, dan tidak takut sama sekali pada Qiu Yutang. Hal yang sama berlaku untuk 2 penguasa istana lainnya. Kali ini saya pergi ke Qiu Yutang untuk membahas tindakan pencegahan, hanya untuk memberinya wajah. Akan lebih baik jika dia setuju. Jika dia tidak setuju, 3 aula utama tidak akan keberatan meninggalkan paviliun bayangan. Kata-kata pria feminin itu membuat Qiu Yutang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu salah memahami sebuah konsep. Bukan kerajaan naga yang mengecewakan kita saat itu, tapi aliansi bela diri dan keluarga Xiao. Apa bedanya? Penguasa Istana Penjara Darah berkata dengan sungguh-sungguh, pengambil keputusan tertinggi dari aliansi bela diri bernama Xiao, dan aliansi bela diri mewakili komunitas seni bela diri kerajaan naga. Oleh karena itu, jika keluarga Xiao mengecewakan kita, naga kerajaan telah mengecewakan kita. Penguasa Istana Hades mencibir, meskipun saya belum pernah ke kerajaan naga selama bertahun-tahun, saya telah mendengar tentang hal-hal di kerajaan naga. Aliansi bela diri kerajaan naga saat ini benar-benar busuk, yang sungguh menyedihkan. Pemimpin Aula Yaksa setuju, dunia seni bela diri kerajaan naga telah dihapuskan. Bahkan jika kita bermusuhan dengan mereka, apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya jalan keluar adalah bergabung dengan aliansi pembunuh dewa. Di mana kuil hari itu? Qiu Yutang tiba-tiba berbicara, menyebabkan wajah ketiga penguasa istana membeku, jelas ketakutan dengan namanya. Menurut pernyataanmu, aliansi bela diri mewakili komunitas seni bela diri kerajaan naga. Di mana istana surga? Di mana kamu menempatkan istana surga? Mereka bertiga terdiam. Untuk waktu yang lama, Kain Wonwo, penguasa istana penjara darah, berkata, saya pikir hari itu, kuil surga sama seperti aliansi bela diri. Mereka semua berada dalam kelompok yang sama. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa menyaksikan aliansi bela diri menjadi korup tanpa melakukan apapun? 2 penguasa istana lainnya juga mengangguk dan berkata, ya, kami juga berpikir begitu. Istana Tianzan dan aliansi bela diri adalah hal yang sama, benar-benar busuk. Begitu mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka segera merasakan hawa dingin yang menggigit tiba-tiba keluar dari tubuh Qiu Yutang. Haha, kalian bertiga menjadi semakin berani sekarang. Jika Tuan Yuntian masih hidup, bagaimana kalian bisa berani mengatakan hal seperti itu? Yang baru saja dia panggil adalah Tuan Yuntian, bukan Raja Tianhan. Ini semacam rasa kagum yang datang dari hati. Tanda tanya, meskipun Qiu Yutang terpaksa meninggalkan Long Kingdom selama lebih dari 20 tahun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki kebencian. Dia juga membencinya, tapi yang dibenci Qiu Yutang adalah Liga Bela Diri, bukan Kerajaan Naga, dan bukan Istana Tianzan. Di sisi lain, dia tidak pernah lupa bahwa dia berasal dari Kerajaan Naga. Dia juga tetap menghormati Lord Yuntian. Pria seperti dewa itu adalah santo pelindung Kerajaan Naga, dan telah memimpin kuil surga untuk melawan musuh asing tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, Qiu Yutang sangat tidak senang ketika penguasa dari 3 aula utama mengatakan bahwa Aula Tianzan dan Wu Meng berasal dari spesies yang sama. Melihat kemarahan Qiu Yutang, penguasa 3 aula dengan bijak melewatkan topik pembicaraan. Tidak masuk akal untuk terus membicarakan topik ini. Bagaimanapun, Raja Tianzan sudah mati, mereka hanya perlu berdiri teguh dan bergabung dengan aliansi pembunuh dewa. Senang atau tidaknya Qiu Yutang adalah urusannya. Haha, Master Paviliun Qiu, saya sangat senang Anda menyadari hal ini. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, tawa hangat tiba-tiba terdengar, dan kemudian seorang pemuda dari kerajaan naga melompat turun dari atas gereja. Mereka berempat kaget, seperti menghadapi musuh yang kuat. Orang tua berwajah merah, penguasa istana penjara darah, tiba-tiba menjadi tegang dan berteriak keras, siapa kamu? Kapan kamu mulai menguping pembicaraan kita? Pemuda itu tersenyum dan berkata, nama saya Lu Yun. Seperti Anda, saya adalah penduduk asli kerajaan naga. Saya telah mendengarkan Anda sejak kata-kata pertama yang Anda ucapkan. Sama sepertimu, dia berasal dari kerajaan naga. Kalimat ini membuat ketiga penguasa istana sedikit mengernyit, tapi paruh kedua kalimat Lu Yun membuat ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dari kalimat pertama, dia sudah ada di sana. Ini berarti Lu Yun telah berada di atas mereka selama lebih dari 20 menit. Hal yang paling luar biasa adalah tidak ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Organisasi macam apa Shadow Pavilion itu?
Organisasi pembunuh. Keahlian terbaiknya adalah mengintai. Siapa sangka pemuda di depan mereka sudah lama mengintai di atas mereka tanpa mengeluarkan nafas sedikitpun. Qiu Yutang menyipitkan matanya dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu juga seorang pembunuh? Dia tidak ragu bahwa dia bisa memiliki metode mengintai yang luar biasa. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku berjalan dan duduk tegak, tidak seperti kalian yang bersembunyi dan bersembunyi. Lancang, Tuan Istana Hades berteriak dengan marah. Ketika anak ini berbicara tentang berjalan tegak dan duduk tegak, bukankah dia hanya mengejek mereka karena tidak bisa melihat terang? Meskipun mereka tidak melihat terang hari. Saudara Lu, karena kamu berasal dari Kerajaan Naga, mengapa kamu datang ke Kerajaan Serigala Utara dan menguping kami begitu lama? Apa tujuanmu? Dibandingkan dengan 3 Master Aula Utama, Qiu Yutang jelas lebih mampu menahan amarahnya dan bertanya dengan santai. Saya awalnya hanya ingin berkunjung ke paviliun Master Qiu. Adapun percakapan Anda barusan, saya tidak bermaksud untuk mengupingnya, tetapi melihat betapa antusiasnya Anda berdebat, saya hanya mengambil kesempatan untuk menonton pertunjukannya. Lu Yun menatap tajam ke arah Qiu Yutang. Sejujurnya, sebelum datang ke Shadow Pavilion, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin organisasi pembunuh sebenarnya adalah orang yang memiliki perbedaan yang jelas antara cinta dan benci. Kesan pertama yang bagus. Penguasa Istana Penjara Darah mendengus dingin dan berkata, menguping adalah menguping, mengapa kamu harus mengatakannya secara terbuka? Lu Yun mengabaikannya. Qiu Yutang berkata sambil berpikir, kamu baru saja mengatakan kamu datang mengunjungiku. Apakah kita sudah saling kenal sebelumnya? Tidak tahu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanyalah orang kecil. Saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu Guru Qiu. Saya baru saja mendengar secara kebetulan bahwa Master Paviliun Bayangan adalah penduduk asli Kerajaan Naga, jadi saya pikir saya akan datang dan melihat-lihat. Ketiga tuan istana kami juga berasal dari Kerajaan Naga. Kenapa kamu tidak bilang kamu akan datang mengunjungi kami? Penguasa Istana Penjara Darah memiliki wajah cemberut dan selalu memusuhi Lu Yun. Lu Yun meliriknya dengan bercanda dan berkata dengan sinis, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari Kerajaan Serigala Utara? Mengapa kamu sekarang dari Kerajaan Naga? Jejak kemarahan melintas di mata kepala Istana Penjara Darah, dan tentu saja dia tahu bahwa anak laki-laki ini sengaja mengejeknya. Seringai sinis tiba-tiba muncul di wajah feminin guru balai yaksa, dan dia berkata, apakah tujuanmu datang ke sini adalah untuk berkunjung atau tidak, itu tidak masalah bagiku. Oh, menurutmu apa yang penting? Menurutku kamu mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kamu dengar, dan membunuhmu adalah hal yang paling penting. Sudut mulut pria feminin itu melengkung dengan cara yang berbahaya. Lu Yun sepertinya tidak menyadarinya, dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang tidak boleh didengar. Apakah ini tentang 3 aulamu yang bersiap untuk bergabung dengan aliansi pembunuh dewa? Atau apakah paviliun bayanganmu pernah ada hubungannya dengan aliansi bela diri Kerajaan Naga? Atau apakah Anda berbicara tentang meremehkan kuil Tianzan? Petik 2. Kata-kata Lu Yun sepenuhnya membuktikan bahwa percakapan antara beberapa orang tadi benar-benar terdengar di telinganya kata demi kata. Bahkan wajah Qiu Yutang menjadi gelap. Jika Lu Yun baru saja memasuki paviliun bayangan secara tidak sengaja, Qiu Yutang mungkin akan menyelamatkan nyawanya karena dia juga berasal dari Kerajaan Naga, tapi karena dia telah mendengar begitu banyak, dia hanya bisa. Kesunyian. Beberapa hal sangat tidak nyaman untuk diungkapkan. Saudara Lu, kami di Shadow Pavilion biasanya tidak membunuh orang di luar misi, tetapi Anda datang di waktu yang sangat buruk hari ini, dan Anda tidak boleh menguping kami, jadi saya minta maaf. Wajah Qiu Yutang menjadi dingin, niat membunuh tercurah, dan dia hendak mengambil tindakan ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki yang tajam datang dari kejauhan. Itu adalah suara sepatu kulit yang bergesekan dengan lantai. Qiu Yutang sedikit mengernyit dan hanya bisa menahan niat membunuhnya untuk sementara. Dia melihat ke arah pintu dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ketiga penguasa istana juga melihat ke sana, ekspresi mereka berubah. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jas putih, tinggi sekitar 1,9 meter, dengan temperamen yang mulia dan anggun. Dia mengenakan topi bowler putih di kepalanya, sedikit miring, menutupi bagian atas wajahnya. Sepatu kulit hitam di telapak kakinya mengeluarkan bunyi klik dengan tanah saat dia berjalan ke depan, yang sepertinya memiliki rasa penindasan yang tidak bisa dijelaskan. Teman-teman, apakah kalian sudah mencapai kesepakatan? Pria berjas putih berbicara dengan lancar dalam bahasa negeri naga dan perlahan melepas topi bowlernya, memperlihatkan wajah khas barat. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hansen, dari Aliansi Pembunuh Dewa. Pria itu meletakkan topi bowler putihnya di dadanya dan memperkenalkannya dengan sopan. Jika dia tidak menyebutkan nama organisasinya, orang lain akan mengira dia adalah seorang bangsawan dari barat. Ada beberapa anak buah Shadow Pavilion di luar pintu yang tidak patuh, jadi aku mengirim mereka ke surga. Tolong jangan salahkan aku. Bahkan setelah membunuh beberapa pembunuh Shadow Pavilion, pernyataannya masih terlalu meremehkan. Terlebih lagi, melihat dari jas yang dikenakannya, warnanya seputih salju dan bahkan tidak ada setetes darah pun. Dapat disimpulkan bahwa ketika dia membunuh seseorang, dia mungkin tidak berusaha sama sekali. Orang ini sangat kuat, saya khawatir itu adalah dewa buatan manusia lainnya. Kalau tidak,
dia tidak akan berani masuk ke markas Shadow Pavilion sendirian. Itulah yang sebenarnya terjadi. Master Istana Penjara Darah melangkah maju dengan hormat dan berkata, Tuan Hansen, kami telah berkomunikasi dengan Master Pavilion. Tampaknya Master Pavilion Qiyu tidak setuju untuk tunduk pada aliansi. Master of the Hades Hall dan Master of the Yaksa Hall juga mengikuti dari dekat dan berjalan menuju Hansen. Rupanya mereka sudah mengenal Hansen sebelumnya. Ya. Mendengar kata-kata dari Master of the Blood Prison Hall, mata Hansen sedikit berkedip, dan dia bertanya sambil tersenyum, Pavilion Master Qiyu, bisakah Anda memberi saya alasan mengapa Anda tidak ingin bergabung dengan aliansi? Karena aku tidak ingin menjadi anjing, apalagi anjing kalian orang Amerika, kata Qiyu Yutang dengan wajah jelek. Dia sudah lama berharap bahwa para master dari 3 aula utama akan tunduk pada aliansi pembunuh dewa. Percakapan mereka barusan bukanlah diskusi sama sekali, melainkan sebuah nasihat, membujuk Qiyu Yutang untuk menjadi anggota aliansi pembunuh dewa seperti mereka. Qiyu Yutang ingat betul bahwa dia berasal dari kerajaan naga dan tidak mau melakukan hal kejam seperti itu. Penguasa Istana Penjara Darah menggelengkan kepalanya dan berkata, Qiyu Yutang, kamu terlalu bodoh. Seperti kata pepatah, lebih baik hidup daripada mati. Mengapa kamu tidak memahami kebenaran ini? Sekarang dia bahkan tidak repot-repot memanggilnya sebagai Master Pavilion, dan langsung memanggil nama asli Qiyu Yutang. Ini juga berarti bahwa 3 aula utama telah lama dipersiapkan untuk memutuskan hubungan dengan Pavilion Bayangan. Penguasa Istana Hades menghela nafas, Qiyu Yutang, mengapa kamu repot-repot? Bahkan jika kamu memiliki tulang punggung sekarang, kepada siapa kamu dapat menunjukkannya? Ketika kamu mati, akankah orang-orang kerajaan naga mengingatmu? Master dari Yaksa Hall menambahkan dengan suara lembut, Master Qiyu, jangan lupa, bagaimanapun juga, kamu hanyalah buronan tingkat SSS dari aliansi bela diri kerajaan naga. Konyol, menghadapi bujukan dari 3 penguasa istana, Qiyu Yutang mencibir dan berkata, apa yang saya, Qiyu Yutang, lakukan adalah tidak pernah pamer kepada siapapun, saya hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Tapi mohon mempunyai hati nurani yang bersih. Master Pavilion Qiyu mengatakannya dengan baik. Suara Lu Yun tiba-tiba terdengar dari sudut, seolah dia menghargai. Pemimpin Pavilion Bayangan benar-benar memberinya kejutan besar. Sangat sulit membayangkan bahwa pemimpin organisasi pembunuh benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu dengan hati nurani yang bersih. Tapi itu jauh lebih baik daripada orang-orang munafik yang mengenakan jubah keadilan tetapi melakukan beberapa perbuatan jahat. Qiyu Yutang menatap Lu Yun tanpa berkata-kata. Sudah berapa lama, dan orang ini masih punya waktu luang untuk menyanjung Anda. Tidak bisakah Anda melihat betapa tegangnya situasi saat ini? Qiyu Yutang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menoleh ke Lu Yun dan berkata, Saudara Lu, awalnya kamu menguping rahasia Pavilion Bayangan kami, dan aku ingin membunuhmu, tetapi sekarang, kamu harus mencari kesempatan untuk pergi. 3 aula utama dan Pavilion Bayangan terbelah. Qiyu Yutang tahu dengan jelas bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah nanti, jadi tidak ada rahasia yang penting lagi. Mengingat Lu Yun adalah rekan senegaranya di Kerajaan Naga, membiarkannya melarikan diri dianggap sebagai perbuatan baik. Meskipun Qiyu Yutang juga tahu bahwa peluang Lu Yun untuk melarikan diri sangat kecil. Hansen masih mempertahankan senyum anggunnya dan berkata, Master Pavilion Qiyu, saya mengagumi tulang punggung Anda, tetapi jika Anda tidak tunduk pada aliansi, kami hanya bisa menjadi musuh. Qiyu Yutang menunduk dan tetap diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sesaat, tiba-tiba dia berbalik dan berteriak pada Lu Yun, ayo pergi. Ketika suara gemuruh jatuh, tubuhnya bergerak dan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Hansen. Energi batinnya melonjak seperti air pasang, menyebabkan pakaiannya menggembung hebat dan ukuran tubuhnya tampak sedikit lebih besar. Di sisi lain, Hansen. Senyumannya tetap ada, temperamennya mulia dan anggun, benar-benar seperti bangsawan kelas atas. Menghadapi serangan mendadak Qiyu Yutang, dia dengan tenang mundur seperti pemuda tampan. Pavilion Master Qiyu, kamu terlalu impulsif. Kata Hansen sambil tersenyum, dan sedikit mengepakkan topi bowler di tangannya. Gerakannya sangat lembut, namun momentum yang meledak sangat menakutkan. Tidak mengherankan, alam ilahi, pada saat yang sama. Penguasa Istana Penjara Darah yang pemarah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama ketika Qiyu Yutang mengambil tindakan, itu langsung berubah menjadi petir yang menakutkan dan langsung menyerang Lu Yun. Qiyu Yutang ingin pemuda ini melarikan diri, tetapi dia tidak setuju, yang merupakan cara untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Hansen. Tangan neraka darah. Penguasa Istana Penjara Darah menggunakan keahlian uniknya segera setelah dia mengambil tindakan. Di bawah gelombang energi internal, telapak tangan kanannya seperti besi panas membara, dan seluruh tubuhnya menunjukkan warna merah cerah. Dengan telapak tangannya yang kurang ajar, dia menamparkan dada Lu Yun. Lu Yun tidak bisa mengelak. Setidaknya di mata penguasa Aula Penjara Darah, Lu Yun tidak bisa mengelak, jadi telapak tangannya tercetak kuat di dada Lu Yun. Ledakan, energi batin berwarna merah darah meledak melalui telapak tangannya. Pemimpin Istana Penjara Darah tersenyum lebih garang. Dengan tangan penjara darahnya, bahkan jika lawannya berada di alam yang mulia, hatinya akan hancur dengan satu serangan telapak tangan, dan akan mudah untuk membunuh Lu Yun. Saat penguasa Aula Penjara Darah memikirkan hal ini, telapak tangannya menempel kuat pada Lu Yun, tapi kemudian, dia tertegun sejenak.
Bagus. Penguasa istana penjara darah tercengang. Telapak tangannya yang berdarah memang tercetak di dada Lu Yun, tapi Lu Yun tidak bergerak sama sekali. Satu-satunya perubahan mungkin adalah senyuman lucu di sudut mulut Lu Yun. Bagaimana? Alis Master Aula penjara darah tiba-tiba melonjak. Melihat Lu Yun tidak menghindar sekarang, dia mengira itu karena Lu Yun tidak bereaksi. Bahkan sekarang, Lu Yun tidak melepaskan perisai pelindungnya. Jadi bagaimana dia menahan serangannya sendiri? Wajah penguasa istana penjara darah sudah merah, dan sekarang berubah menjadi merah marun. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertepuk tangan lagi. Lu Yun tetap tidak bergerak. Penguasa istana penjara darah menjadi pucat karena ngeri, akhirnya menyadari bahwa dia tidak sedang berhalusinasi sekarang, tetapi pemuda di depannya sebenarnya telah melawan tangan penjara darahnya. Dan 2 kali, penguasa istana penjara darah menyadari ada yang tidak beres dan secara naluriah ingin mundur. Namun, Lu Yun tiba-tiba menangkap pergelangan tangannya dan berkata sambil terkekeh, "Orang tua, teknik pijatmu juga tidak bagus." Dikatakan, tekanan yang tajam, tertawa, darah berceceran. Tangan lelaki tua berwajah merah itu langsung patah. Itu benar, rusak, bukan karena tulangnya hancur, tapi pergelangan tangannya, termasuk daging dan tulangnya, telah berubah total menjadi penampang, terpisah sepenuhnya dari telapak tangan berwarna merah darah. Pemimpin aula penjara darah sendiri tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menjerit seperti babi yang disembelih. Mantra penjara darah yang telah dia latih dengan keras selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Itu dihancurkan dengan tangan kosong oleh seorang junior yang beberapa dekade lebih muda darinya. Dari manakah pemuda ini berasal sebagai iblis? Orang tua berwajah merah itu meledak dengan raungan yang melengking, menarik perhatian 2 penguasa istana lainnya. Ketika mereka melihat tangan terpenggal dari lelaki tua berwajah merah itu, pupil mereka tiba-tiba berkontraksi. Apa yang terjadi? Mereka bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Karena, perhatian mereka barusan terfokus pada Hansen. Melihat dia mendorong Qiyu Yutang menjauh dengan begitu anggun dan tenang, mereka tidak bisa tidak kagum. Dewa dari aliansi pembunuh dewa ini menyegarkan pemahaman mereka tentang pertempuran. Ternyata seseorang bisa begitu anggun saat berkelahi. Alih-alih terlihat bengis, ia punya rasa keindahan yang unik. Ini seharusnya yang disebut preman berjas. Adapun Lu Yun. Mereka berdua tidak peduli sama sekali. Mereka tidak meragukan kekuatan lelaki tua berwajah merah itu. Membunuh Lu Yun semudah menghancurkan seekor semut, jadi tidak perlu diperhatikan. Tapi siapa sangka, dalam sekejap mata, penguasa istana penjara darah benar-benar berteriak, dan tangan penjara darah kebanggaannya patah secara aneh, yang di luar dugaan mereka. Anak itu aneh. Cepat, kalian berdua serang bersama dan bunuh dia. Orang tua berwajah merah menutupi telapak tangannya yang patah dan meraung keras, membangunkan 2 orang yang tertegun. Mereka berdua bermata dingin dan menembak ke arah Lu Yun pada saat yang bersamaan. Kirim kamu ke barat. Lu Yun tersenyum dingin, dan sosoknya menghilang dengan aneh. Saat dia muncul di detik berikutnya, dia sudah berada di belakang Master Balai Yaksa. Saat pertama kali melihat ekspresi jahatmu, aku merasa sangat tidak nyaman, jadi kamu harus menjadi yang pertama. Lu Yun mencubit leher Master Balai Yaksa dengan satu tangan, menyebabkan wajahnya yang feminin langsung pucat. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya tiba-tiba miring ke satu sisi. Klik, lehernya patah. Kamu yang kedua. Setelah berhadapan dengan pria feminin, sosok Lu Yun melintas, dan dalam sekejap dia mendatangi pria pendek dan gemuk, penguasa istana Hades, dan menamparkan topi Tianling miliknya dengan telapak tangan. Master dari Aula Hades baru saja mengambil tindakan bersama dengan Master dari Aula Yaksa. Melihat kematian mendadak dari Master dari Aula Yaksa, dia tidak bereaksi untuk beberapa saat bahwa Lu Yun telah muncul di hadapannya. Murid langsung gemetar. Kecepatan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bagaimana telapak tangan penguasa istana penjara darah patah. Itu karena pemuda di depannya bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu sama sekali. Bersembunyi, penguasa istana Hades mundur dengan kasar. Dia tidak lagi berpikir untuk bertarung dan hanya ingin menghindari telapak tangan Lu Yun. Tetapi, dia sangat cepat, tapi Lu Yun lebih cepat darinya. Telapak tanganmu mengikutimu seperti bayangan. Pada akhirnya, itu mendarat secara akurat di topi roh surgawi penguasa Aula Hades. Klik, penguasa Aula Hades sudah mati. Hanya lelaki tua berwajah merah dari istana penjara darah yang tersisa. Penghasutnya ketakutan saat melihat Lu Yun begitu ganas, membunuh 2 yang mulia dalam sekejap, semudah menggaruk gatal. Tuan Hansen, tolong. Orang tua berwajah merah itu tidak berani menghadapi Lu Yun, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Hansen. Begitu dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba melihat aliran cahaya tajam menembus alisnya. Celepuk, orang tua berwajah merah itu jatuh ke tanah dan mati, dan lubang darah yang mengerikan tiba-tiba meledak di antara alisnya. Berkenaan Degen teropong, menatap terbuka lebar. Sebelum meninggal, dia akhirnya mengerti mengapa Lu Yun begitu menakutkan, karena dari aliran cahaya, dia merasakan nafas sang kultivator. Kapan para kultivator ikut campur dalam urusan dunia seni bela diri? Apakah dia begitu bebas? Keraguan lelaki tua berwajah merah ini ditakdirkan untuk tetap tidak terjawab. Dari saat Lu Yun memotong pergelangan tangan lelaki tua berwajah merah itu hingga membunuh 3 orang, rasanya lama sekali, namun nyatanya hanya butuh beberapa detik. Setiap pembunuhan terjadi seketika, jadi pada saat Hansen bereaksi,
mereka bertiga telah berubah menjadi mayat. Qiu Yutang tahu bahwa dia bukan tandingan Hansen, jadi ketika dia mengambil tindakan, dia berkonsentrasi pada hal itu dan tidak berani diganggu sama sekali. Ketika dia tiba-tiba melihat Hansen tertegun, dia juga terkejut. Ikuti pandangan Hansen. Tubuh Qiu Yutang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Mengapa ketiga penguasa istana tiba-tiba mati? Mungkinkah pemuda bernama Lu Yun ini membunuhnya? Mata kompleks Qiu Yutang tertuju pada Lu Yun. Meskipun sulit dipercaya, hanya jawaban ini yang dapat menjelaskan fenomena aneh ini. Kamu sangat anggun. Tepat ketika keduanya tertegun, suara Lu Yun tiba-tiba terdengar, diikuti dengan suara yang tajam, dan Hansen ditampar dengan keras. Tanda tanya. Hansen, dewa buatan manusia dari aliansi pembunuh dewa, anggun dan mulia. Setelan putih yang disesuaikan dengan tangan membuat temperamen ini menjadi ekstrim. Tetapi, sekarang, bentak, sebuah tamparan tiba-tiba menimpa wajahnya yang angkuh dan percaya diri dari jarak puluhan meter. Terlihat jelas, giginya tanggal. Segera setelah itu, tubuhnya tergantung di udara dan berguling-guling, seperti gasing yang terbang. Entah berapa kali ia menggelinding karena kecepatannya yang terlalu cepat. Sangat-sangat malu, seperti seekor anjing. Dia terbaring di tanah, mulutnya terbuka lebar, dan dia memuntahkan darah. Kepalaku juga sakit, seperti mengalami gegar otak. Tamparan Lu Yun begitu keras hingga langsung menembus pertahanan fisik dan psikologis Hansen. Hansen tercengang, bersembunyi. Bagaimana dia bisa bersembunyi dari tamparan yang tiba-tiba muncul di kehampaan dari jarak puluhan meter? Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menyerah di bawah tamparan Lu Yun. Qiu Yutang juga tercengang. Pria kuat di matanya, Hansen, sebenarnya ditampar seperti ini oleh Lu Yun. Jas putih mahal itu sudah robek menjadi potongan-potongan kain. Ini adalah alam para dewa. Mengipasi alam dewa seperti mengipasi seekor anjing. Mengapa rekan senegaranya dari kerajaan naga ini begitu menakutkan? Murid Qiu Yutang tiba-tiba meletus karena gempa bumi yang dahsyat. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dia akhirnya mengerti bagaimana tiga penguasa istana sebelumnya meninggal. Dia langsung dibunuh oleh Lu Yun. Mengapa kamu tidak keluar dari sini dan menungguku membawamu menemui Yesus? Lu Yun terjatuh dengan suara, sangat menakuti Hansen yang bodoh itu hingga dia berguling dan terhuyung-huyung. Betapa anggunnya dia sebelumnya, tapi betapa malunya dia sekarang. Qiu Yutang menelan ludahnya. Sebenarnya dia berharap Lu Yun akan membunuh Hansen, tapi dia tidak berani mengatakannya. Bukan gilirannya mempertanyakan apapun yang dilakukan oleh orang kuat seperti Lu Yun. Mengapa Lu Yun tidak membunuh Hansen? Bisa membunuh. Tapi itu tidak perlu. Yang hidup lebih berharga daripada yang mati. Di telapak tangan Lu Yun, ada setetes darah, yang dikunci dengan jimat Qian kuno. Setetes darah inilah yang baru saja dia serap dari tubuh Hansen. Dengan kata lain, jika Lu Yun ingin membunuh Hansen, dia dapat melakukannya kapan saja. Sekalipun Hansen berada ribuan mil jauhnya, hanya perlu satu pikiran untuk membunuhnya. Lu, senior, ketika Qiu Yutang menghadapi Lu Yun lagi, dia tidak lagi sesantai sebelumnya. Seluruh tubuhnya penuh tekanan, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Lu Yun sudah mendapatkan kembali ketenangannya, dengan senyuman polos di wajahnya. Dia benar-benar berbeda dari dewa jahat yang baru saja mencapai alam dewa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan Paviliun Qiu, jika saya memberitahu Anda bahwa Raja Tianzhen belum mati, apakah Anda percaya? Lu Yun berkata tiba-tiba. Mata Qiu Yutang bergetar, pernapasan benar-benar membeku. Dengan mata gemetar, dia menatap pemuda di depannya, otomatis berpikir, jika wajah Lu Yun digantikan oleh topeng berkepala naga yang kuat itu. Ledakan, jantung Qiu Yutang bergetar hebat, lalu dia berlutut dengan berat. Dia mendapatkannya, semuanya dipahami. Pantas saja kekuatan pemuda ini begitu mengerikan. Pantas saja pemuda ini memandangnya dengan penuh kekaguman ketika mengatakan bahwa ia tidak pernah lupa bahwa ia berasal dari kerajaan naga. Ternyata, Qiu Yutang, beri hormat kepada Yang Mulia Dewa Ilahi. Suara Qiu Yutang bergetar, bernada tinggi, dan bersemangat. Saat dia meneriakkan, Yang Mulia, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali dan air mata mengalir. Dia menangis. Ini adalah perasaan yang tidak dapat digambarkan. Jika dia harus menemukan alasannya, mungkin darah kerajaan naga di tulangnya membuatnya menangis. Ternyata Yang Mulia Tuhan masih hidup. Ternyata dalam hidup ini, saya memiliki momen yang sangat beruntung bisa berhubungan dekat dengan Yang Mulia Tuhan Yang Maha Esa. Paviliun Master Qiu, bisakah kamu mempercayaiku sekarang? Lu Yun bertanya sambil tersenyum. Qiu Yutang, seorang pria kasar, menyeka air matanya dan berkata dengan rasa malu, saya membuat Yang Mulia tertawa. Lu Yun tidak peduli dan berkata, saya punya beberapa pertanyaan dan ingin berkonsultasi dengan Paviliun Master Qiu. Yang Mulia Senjun, silakan bertanya, Yutang akan memberitahu Anda semua yang dia ketahui. Lu Yun mengangguk dan bertanya, saya baru saja mendengarkan percakapan antara Anda dan tiga penguasa istana. Tampaknya Paviliun bayangan Anda ada hubungannya dengan aliansi bela diri kerajaan naga di tahun-tahun awal. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Wajah Qiu Yutang membeku, sedikit malu. Lu Yun menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, saya hanya bertanya karena penasaran. Saya tidak mewakili posisi aliansi bela diri. Dia memahami kekhawatiran Qiu Yutang.
Dari percakapan mereka sebelumnya, Lu Yun mendengar bahwa Paviliun Bayangan dan Aliansi Bela Diri Kerajaan Naga berada dalam hubungan yang tidak bersahabat, jadi Qiu Yutang khawatir Lu Yun akan tersinggung jika dia berbicara. Bagaimanapun, dia tidak mengetahui sikap Lu Yun terhadap Wu Meng. Tapi sekarang setelah Lu Yun mengatakan ini, Qiu Yutang menghela nafas lega dan berkata dengan sedikit binar di matanya, Paviliun Bayangan pada awalnya adalah bayangan dari Aliansi Bela Diri. Masih kalimat yang sama, terang dan gelap hidup berdampingan. Ini adalah hubungan antara Aliansi Bela Diri dan Paviliun Bayangan. Aliansi Bela Diri mewakili cahaya dan keadilan, setidaknya di permukaan, tetapi orang-oranglah yang menjaga ketertiban Aliansi Bela Diri. Ketika ada keegoisan, di situ ada sisi gelap. Sama seperti Yin Pei yang diam-diam akan melatih orang mati untuk membantunya melakukan hal-hal yang tidak nyaman baginya untuk muncul. Aliansi Bela Diri juga membutuhkannya. Paviliun Bayangan setara dengan keberadaan seperti prajurit keluarga Yin yang mati. Namun karena beberapa alasan, Paviliun Bayangan dan Aliansi Bela Diri bubar. Untuk menjaga citra keadilannya, tentu saja mustahil bagi Aliansi Bela Diri untuk mengakui keberadaan Paviliun Bayangan. Cara terbaik adalah dengan mencantumkan semua anggota Paviliun Bayangan sebagai buronan penjahat dan membunuh mereka. Karena alasan inilah Paviliun Bayangan diburu ke Kerajaan Serigala Utara oleh Aliansi Bela Diri Kerajaan Naga. Setelah bertahan selama beberapa tahun, kekuatannya secara bertahap bertambah. Tanda tanya, Qiu Yutang perlahan berbicara tentang hubungan antara Shadow Pavilion dan Martial Alliance, dengan emosi yang tak terbatas di dalam hatinya. Adapun alasan spesifik putusnya keduanya, dia tidak tahu karena dia bukan pihak yang terlibat. Selama lebih dari 20 tahun, penguasa Paviliun Bayangan bukanlah Qiu Yutang, melainkan Liu Qingtian. Liu Qingtian, saat Lu Yun mendengar nama ini, jantungnya berdetak kencang. Master Paviliun tua juga bernama Liu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan saudara perempuan ketiga Liu Yaner? Bisakah kamu ceritakan tentang Liu Qingtian? Lu Yun bertanya. Qiu Yutang mengingat sejenak dan berkata sambil tersenyum masam, Master Paviliun tua itu sangat misterius. Tidak ada yang mengetahui informasi spesifik dan kekuatan sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Lalu di mana dia sekarang? Lu Yun terus bertanya. Aliansi Bela Diri Kerajaan Naga. Wu Meng. Lu Yun tampak terkejut. Qiu Yutang mengangguk dan mengingat, saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Master Paviliun tua tampaknya terluka parah, dan kemudian Aliansi Bela Diri berselisih dengan Paviliun Bayangan. Pemimpin Aliansi Bela Diri pada saat itu adalah Xiao Wuhai. Dia mencantumkan semua anggota Paviliun Bayangan sebagai buronan. Pada saat itulah pemimpin Paviliun Lama jatuh ke tangan Xiao Wuhai. Kami cukup beruntung bisa lolos dari kejaran Aliansi Bela Diri, dan setelah melarikan diri ke Kerajaan Serigala Utara, kami menghela nafas lega, tapi... Warna kompleks melintas di mata Qiu Yutang, dan dia menambahkan. Tetapi ketika aku memikirkannya setelah itu, Aliansi Bela Diri, atau lebih tepatnya Xiao Wuhai, mungkin tidak menargetkan Paviliun Bayangan kita sama sekali, tetapi Master Paviliun yang lama. Setelah Qiu Yutang selesai berbicara, Lu Yun juga berpikir keras. Tanpa diduga, ada cerita seperti itu antara Wu Meng dan Shadow Pavilion lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun, dendam khusus antara Xiao Wuhai dan Liu Qingtian mungkin hanya diketahui oleh mereka yang terlibat. Setelah berpikir sejenak, Lu Yun berkata, jadi, Paviliun Bayangan di Kerajaan Naga sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Qiu Yutang tersenyum dan berkata, saat itu, Paviliun Bayangan ditutupi oleh Aliansi Bela Diri. Itu sangat kuat dan menyebar hampir ke seluruh Kerajaan Naga. Tidak mungkin untuk mengungsi sepenuhnya. Ini setara dengan manajemen inti dan senior dari sebuah organisasi yang semuanya mengungsi ke negara Serigala Utara. Namun, anggota tingkat bawah tidak punya waktu untuk mengungsi, sehingga mereka kehilangan kontak dengan organisasi tersebut dan secara bertahap berkembang menjadi organisasi pembunuh kelas 3. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan Paviliun Bayangan Kerajaan Serigala Utara dan Paviliun Bayangan Kerajaan Naga sudah tidak ada lagi hubungannya satu sama lain. Kemudian, Lu Yun mengambil foto Liu Yaner saat kecil dan bertanya kepada Qiu Yutang, apakah kamu memiliki kesan terhadap gadis ini? Qiu Yutang menatap foto itu dan berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kesan apapun. Jawaban ini sesuai dengan harapan Lu Yun. Qiu Yutang telah mengatakan sebelumnya bahwa Master Pavilion lama mereka Liu Qingtian sangat misterius. Bahkan jika Liu Qingtian memiliki hubungan apapun dengan Liu Yaner, Qiu Yutang mungkin tidak mengetahuinya. Tampaknya jawabannya hanya bisa diketahui dengan menemukan Liu Qingtian sendiri. Jika Anda ingin menemukan Liu Qingtian, Anda hanya dapat memulai dari keluarga Xiao dari Aliansi Bela Diri. Lu Yun merenung sejenak dan kemudian berkata, kamu, Paviliun Bayangan, harus pindah ke tempat lain dalam waktu dekat. Saat aku berurusan dengan aliansi pembunuh dewa, kamu akan kembali ke Kerajaan Naga. Kembali ke Kerajaan Naga, Qiu Yutang tercengang, seolah dia tidak percaya. Lu Yun tersenyum dan berkata, ada apa? Kamu tidak senang? Tidak. Qiu Yutang segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagian besar anggota Paviliun Bayangan kami berasal dari Kerajaan Naga. Jika mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke tanah air, mereka pasti akan sangat bersedia untuk kembali ke tanah air. Itu hanya sifat organisasi kita. Organisasi macam apa Shadow Pavilion itu? Pembunuh.
Ketika saya berada di kerajaan naga lebih dari 20 tahun yang lalu, saya tidak dapat melihat cahaya. Sekarang ketika saya kembali, situasi seperti apa yang akan saya alami? Bagaimana penduduk kerajaan naga bisa bahagia? Lu Yun memahami apa yang dia maksud dan berkata dengan suara yang dalam beberapa tahun terakhir, setelah kebangkitan kuil Tianzan, kuil ini berfokus pada penanganan kekuatan pembudidaya bela diri asing, sama sekali tidak menyadari bahwa kuil tersebut telah menjadi busuk secara internal. Orang tua berwajah merah yang baru saja meninggal mengatakan sesuatu yang sangat masuk akal. Aliansi bela diri itu busuk, tetapi Istana Tianzan menutup mata. Jadi saya meminta Anda untuk kembali, bukan untuk terus menjadi organisasi pembunuh di Kerajaan Naga, tetapi untuk mempersiapkan Anda memberikan definisi baru. Kantor Pengadilan Wumeng. Bagaimana dengan nama ini? Petik 2. Seluruh tubuh Qiu Yutang gemetar hebat. Kantor Penghakiman Wumeng. Seperti namanya, ini adalah badan peradilan yang didirikan di Wumeng untuk menangani korupsi di Wumeng. Lu Yun melanjutkan, kamu, Paviliun Bayangan, pada awalnya adalah sisi gelap dari aliansi bela diri. Sederhananya, kamu dulunya adalah organisasi busuk dari aliansi bela diri, jadi kamu harus sangat jelas tentang bagaimana caranya melakukan hal ini. Mulai sekarang, Paviliun Bayanganmu, tidak, kamu harus disebut kantor penghakiman aliansi bela diri sekarang. Mulai sekarang, institusi milikmu ini akan langsung menjadi milik Istana Tianzan tetap akan dihukum. Siapapun yang berani tidak patuh akan menjadi musuh dari 36 penjaga kerajaan naga di Istana Tianzan, dan dia akan menjadi musuhku, Tuan Yuntian. Tentu, jika suatu hari Anda mulai berkolusi dengan orang lain, beritahu kami dan kami tidak akan pernah mentolerirnya. Petik 2. Lu Yun selesai berbicara. Qiu Yutang bersujud ke tanah dengan penuh kegembiraan, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir lagi. Kantor Pengadilan Wumeng, berafiliasi langsung dengan Istana Tianzan. Betapa serius dan khusyuknya otoritas ini, betapa berbudi luhur dan cakapnya Qiu Yutang. Yutang tidak akan pernah bisa memenuhi harapan tinggi yang mulia Dewa Ilahi. Kata Qiu Yutang dengan gemetar. Setelah menjelaskan Qiu Yutang, Lu Yun kembali ke Kerajaan Naga. Dia pergi ke Shadow Pavilion kali ini terutama untuk mencari tahu misteri pengalaman hidup Liu Yaner. Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban pasti, dia mendapat petunjuk yang sangat berharga. Petunjuk ini menunjuk pada keluarga Xiao dari aliansi bela diri. Namun, sebelum menyerang keluarga Xiao, Lu Yun masih memiliki satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu konfrontasi dengan aliansi pembunuh dewa di puncak Tianzan setengah bulan kemudian. Setengah bulan berlalu dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, tibalah hari ketika aliansi pembunuh dewa mengancam akan mendaki puncak Tianzan dan menghancurkan patung batu Raja Tianzan. Setengah bulan terakhir ini, penduduk kerajaan naga sangat marah dan sedih. Betapa mereka berharap ini hanyalah mimpi buruk dan mereka akan baik-baik saja jika mereka bangun, tetapi ketika mereka melihat kekuatan dari seluruh dunia mulai bergegas menuju puncak Tianzan dengan putus asa, semua orang tahu bahwa inilah kenyataannya. Tuan Yuntian sudah mati, kini patungnya juga akan dihancurkan oleh aliansi pembunuh dewa. Ini adalah garis pertahanan terakhir yang selalu diyakini oleh penduduk kerajaan naga. Bahkan jika garis pertahanan ini dipatahkan, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan ini di masa depan. Perasaan ini seharusnya disebut keputusasaan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar puncak Tianzan seperti orang gila. Mereka bahkan lebih gila, lebih bergejolak, dan lebih tak terhentikan dibandingkan terakhir kali mereka berada di pulau kecil di Samudra Pasifik itu. Tekad mereka untuk menyaksikan momen bersejarah ini tak terbendung. Pada hari itu, lingkungan sekitar puncak Tianzan telah sepenuhnya berubah menjadi lautan manusia, dan pegunungan di sekitarnya dipenuhi dengan kerumunan orang yang padat, baik di kaki gunung, di lereng gunung, atau di puncak gunung. Salju putih sudah tertutupi oleh kerumunan. Mata semua orang tertuju pada puncak gunung yang terpencil, dan pada patung seputih salju yang tak tertandingi di puncak gunung yang terpencil itu. Sangat dinantikan, kecuali Kerajaan Naga, 36 penjaga kuil Tianzi juga telah tiba. Mereka tampak serius dan tidak bergerak, seperti mesin kaku, memungkinkan orang-orang dari aliansi pembunuh dewa untuk mulai mendaki puncak Tianzan. Pemandangan ini di luar dugaan semua orang. Patung di puncak gunung adalah raja mereka. Sekarang, raja mereka akan dipermalukan, tetapi orang-orang di Istana Tianzan acuh tak acuh. Sangat tidak masuk akal, mungkinkah setelah kematian Raja Tianzan, roh berdarah para jenderal Istana Tianzan ini juga menghilang? Haha, apakah ini kuil surga? Sungguh sekelompok pengecut. Selain Raja Surga, apa lagi yang kamu punya? Tidak ada. Tanpa Raja Surga, kamu hanyalah sekelompok omong kosong. Di puncak gunung yang jaraknya hampir 100 meter dari puncak Tianzan, tiba-tiba terdengar suara tawa liar. Tawa itu seperti genderang, bergema di pegunungan dan mengguncang salju putih yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini bertubuh tinggi, berdiri di puncak-puncak salju, membawa pedang ilahi pengendali roh yang awalnya milik Raja Surga di bahunya. Para dewa dari aliansi pembunuh dewa ini segera menarik teriakan yang tak terhitung jumlahnya begitu dia muncul di atas panggung. Para pembudidaya bela diri dari aliansi pembunuh dewa memberi penghormatan kepadanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah Alex, hampir 100 sosok lainnya mendarat di puncak gunung terdekat.
Aura mereka begitu menakutkan sehingga semua orang tercengang. Alam ilahi, hampir 100. Pupil semua orang gemetar hebat, dada mereka naik turun, dan mereka terengah-engah. Di masa lalu, kelahiran dewa pun sulit, tetapi sejak Amerika Serikat menguasai teknologi modifikasi genetik, sebenarnya telah menciptakan hampir 100 dewa dalam waktu yang singkat. Ini untuk sepenuhnya membalikkan struktur yang melekat pada dunia seni bela diri. Siapa yang berani menyinggung aliansi pembunuh dewa dengan kekuatan mengerikan di masa depan? Istana Tianzan. Memang benar, seperti yang Alex katakan tadi, kuil Tianzan saat ini adalah sekumpulan omong kosong di depan aliansi pembunuh dewa. Memilih dewa dari aliansi pembunuh dewa secara acak bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh kuil Tianzan. Tianzidian benar karena tidak melawan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Tetapi, ini membuat frustrasi. Para pembudidaya bela diri dari kerajaan naga merasa sangat sedih. Mereka sangat kecewa ketika melihat istana Tianzan tidak melakukan apapun. Makhluk yang pernah mereka anggap sebagai penjaga kerajaan naga ini telah hancur total setelah jatuhnya Shen Jun Yuntian. Dia tidak memiliki darah tersisa sama sekali, dan dia mengizinkan aliansi pembunuh dewa untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Para penggarap bela diri kerajaan naga secara spontan membentuk tim pemberontak dan mempertahankan diri di lereng gunung puncak Tianzan, mencegah orang-orang dari aliansi pembunuh dewa mencapai puncak gunung. Meski aku tahu itu tidak ada gunanya, para master dari aliansi pembunuh dewa tidak dapat menghentikan mereka jika mereka ingin mendaki puncak Tianzan. Tapi ini adalah sebuah sikap. Ini mengungkapkan sikap masyarakat kerajaan naga yang tidak takut hidup dan mati serta mempertahankan keyakinannya. Tian Kui, salah satu dari 36 penjaga istana Tianzan, tampak terharu. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada rekan-rekan kerajaan naga yang tak kenal takut ini, tapi dia masih menahan diri dan berkata dengan keras, semua rekan kerajaan naga, tolong bubar. Ayo, jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Pengorbanan yang tidak berguna. Apa itu pengorbanan yang tidak perlu? Kita membela martabat kerajaan naga, bagaimana bisa menjadi pengorbanan yang tidak perlu? Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menghancurkan patung yang mulia penguasa ilahi. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka menghancurkan patung yang mulia penguasa ilahi. Hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah kematian. Saya tidak takut. Yang mulia Tuhan ilahi telah melindungi kita begitu lama. Izinkan saya melindungi yang mulia Tuhan ilahi kali ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mati demi yang mulia Tuhan ilahi. Ya, ini suatu kehormatan bagi kami. Kelompok prajurit kerajaan naga yang secara spontan membentuk front perlawanan sangat bersemangat dan sepertinya tidak takut hidup atau mati. Sebaliknya, sikap 36 penjaga istana Tianzanlah yang benar-benar mengecewakan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang berkompromi dengan aliansi pembunuh dewa adalah istana Tianzan yang selalu mereka kagumi. Hampir semua orang di kerajaan naga mempunyai gagasan ini saat ini. Tian Kui dan yang lainnya juga sangat menyadari kemarahan semua orang, tetapi mereka tidak merasa marah atau sedih, mereka hanya merasa sangat lega. Lihat, bukankah semua ini adalah apa yang raja kita ingin lihat? Kerajaan naga tidak pernah menjadi kerajaan naga bagi satu orang, juga bukan kerajaan naga bagi sebagian orang. Baik itu Tuan Yuntian atau kuil surga, kemampuan mereka terbatas. Hanya ketika setiap orang di kerajaan naga melepaskan sifat keras kepala di tulang mereka barulah kerajaan naga bisa makmur. Inilah orang-orang kerajaan naga, pantang menyerah, ulet, dan tidak takut hidup dan mati. Ya, yang mulia Tuhan ilahi tidak dapat dihujat, dan saya akan membela yang mulia Tuhan ilahi sampai mati. Di kamp pemberontak, seorang pemuda sangat bersemangat dan berteriak sekeras-kerasnya. Sekilas, dia adalah penganut setia Lord Yuntian. Para pembudidaya bela diri dari kerajaan naga di sekitarnya tiba-tiba memerah dan dipenuhi dengan rasa bangga. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka melemparkan kepala dan darah mereka demi yang mulia Dewa Ilahi? Bersumpah untuk membela yang mulia Tuhan Ilahi sampai mati. Bersumpah untuk membela yang mulia Tuhan Ilahi sampai mati. Bersumpah untuk membela yang mulia Tuhan Ilahi sampai mati. Hei, Lu Yun, kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba sesosok tubuh tampan mendatangi pemuda yang berteriak paling keras dan bertanya dengan heran. Lu Yun berhenti berteriak dan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Wang Su, si jenius dari keluarga Wang. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Membela yang mulia Tuhan Ilahi adalah kewajiban kita masing-masing di kerajaan naga. Merupakan suatu kehormatan besar untuk mati demi yang mulia Tuhan Ilahi dalam hidup ini. Wang Su menatapnya dengan ekspresi terharu. Setelah beberapa saat, Wang Su berinisiatif mengulurkan telapak tangannya dan berkata, Lu Yun, aku pernah bertarung denganmu sebelumnya, dan kamu berhasil membuatku mengingat namamu, tetapi kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku terlalu memperhatikannya. Sekarang, saya akui bahwa Anda lebih baik dari yang saya kira. Petik 2. Selama pertempuran pertama di Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota, Lu Yun menjadi terkenal karena pertahanannya yang tak terkalahkan. Setelah itu, dia memberitahu Wang Su bahwa dia bisa berteman, tetapi Wang Su sombong dan mengabaikannya. Tidak menyangka, hari ini, saat bersama-sama melawan aliansi pembunuh dewa, Wang Su sebenarnya berinisiatif mengesampingkan kesombongannya dan bersedia menjadikan Lu Yun sebagai teman. Mungkin hanya dalam situasi bersama-sama melawan musuh asing inilah hal yang paling mudah membangkitkan resonansi emosional di antara rekan senegaranya di kerajaan naga.
Lu Yun tersenyum menarik dan berkata, saya bangga diakui oleh kejeniusan keluarga Wang. Dia berkata dan mengulurkan tangannya untuk menjabatnya. Wang Su sedikit mengangguk dan tidak menyangkalnya. Dia adalah seorang jenius di dunia seni bela diri. Sebenarnya tidak banyak orang yang bisa dikenali olehnya. Peri Luo adalah salah satunya, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang bisa berteman dengannya. Hari ini saya menambahkan Lu Yun lagi. Terutama karena Lu Yun, seorang Grandmaster Heng Lian yang mengambil jurusan pertahanan, benar-benar bisa meledak dengan semangat tak kenal takut ketika musuh asing menyerbu, yang membuat Wang Su menonjol. Layak untuk diserahkan. Pada saat ini, orang-orang dari aliansi pembunuh dewa sudah mulai mendaki gunung, dan konfrontasi sengit terjadi antara kedua belah pihak. Wang Su berkata, Saudara Lu Yun, pertahananmu tidak terkalahkan di alam terhormat, dan seranganku cukup untuk membunuh sebagian besar alam yang diubah. Bersama-sama, kamu dan aku akan mampu mempertahankan garis pertahanan ini. Apakah itu aliansi pembunuh dewa atau para pembudidaya bela diri dari kerajaan naga yang menentang aliansi tersebut, mereka dengan sadar dibagi menjadi beberapa medan perang. Satu sisi yang mulia bertarung melawan yang lain, dan alam transformasi menghadapi alam transformasi, itu juga menjadi medan perangnya sendiri. Ini adalah persaingan yang tidak terlihat. Apa yang diinginkan oleh aliansi pembunuh dewa adalah, tanpa menindas yang lemah, kami masih bisa mengalahkan semua lini pertahanan Anda untuk menunjukkan momentum kuat dari aliansi kami. Apa yang dipikirkan para pemberontak adalah bahwa kami para pembudidaya bela diri dari kerajaan naga, pada level yang sama, lebih kuat dari aliansi pembunuh dewa Anda, dan kami dapat mempertahankan semua lini. Puncak Tianzan segera dibagi menjadi beberapa medan perang. 36 penjaga kuil surga, serta hampir 100 dewa yang dipimpin oleh Alex, tidak ikut berperang, tetapi memilih untuk menyaksikan pertempuran dari tempat yang tinggi. Karena begitu mereka memasuki medan perang, sifat mereka berubah total. Alex ingin melihat berapa lama kelompok prajurit kerajaan naga ini bisa bertahan. Bagaimanapun, hasil akhirnya telah ditentukan. Dengan hampir 100 dewa tingkat dewa, aliansi pembunuh dewa pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tidak mendesak, hati-hati. Ini adalah pemikiran di hati ratusan dewa di aliansi pembunuh dewa. Hal yang sama berlaku untuk 36 penjaga istana Tianzan. Mereka telah mengunci sosok seorang pemuda di antara kerumunan besar orang di medan perang tempat mereka bertransformasi. Itu adalah raja mereka, sedang memancing di perairan yang bermasalah di sana. Aku hanya bisa menghela nafas, raja kita masih tahu cara bermain. Saudara Lu Yun, kiri. Wang Su memegang pedangnya dan menebas ke depan, dan pada saat yang sama meraung, mengingatkan Lu Yun untuk memperhatikan pertahanan di sisi kiri, memperlakukannya sepenuhnya sebagai perisai. Lu Yun memanggilnya pria baik di dalam hatinya dan bekerja sama dengan tegas untuk membela diri. Bas, tepat di sebelah kiri adalah medan perang yang mulia. Segera setelah pertahanan Lu Yun dipertajam, dia tiba-tiba merasakan aura kuat datang dan mengenai perisainya. Sialan, beraninya kamu menembakkan panah dingin. Awalnya, medan perang jelas terbagi, tetapi sebagai hasilnya, di persimpangan medan perang tersebut, dari waktu ke waktu akan ada alam mulia dari aliansi pembunuh dewa yang melancarkan serangan ke alam transformasi. Jika serangan barusan dalam keadaan biasa, pasti tidak akan ada tulang yang tersisa. Lu Yun segera menjadi marah. Tidak berkata apa-apa. Dia bergegas langsung ke medan perang yang mulia. Orang yang baru saja menembakkan panah dingin ke arahnya adalah seorang lelaki tua dari kerajaan ikan selatan. Dia seharusnya berpartisipasi dalam eksperimen modifikasi genetik, tetapi potensinya terbatas dan dia belum mencapai alam dewa alam terhormat. Lu Yun bergegas ke arahnya. Orang tua dari kerajaan Nanyu itu juga kaget. Melihat Lu Yun berani bergegas setelah berhasil memblokir serangannya, dia langsung merasa anak ini pasti sudah gila. Mati, bagaimana mungkin lelaki tua dari negeri Nanyu takut dengan transformasinya? Dia menyerang dengan backhand-nya dalam sekejap. Tapi detik berikutnya, dia merasakan hawa dingin di lehernya dan seluruh dunia tiba-tiba berputar. Apa yang terjadi? Sebelum lelaki tua dari negeri Nanyu menyadari apa yang terjadi, dia tiba-tiba melihat sekilas tubuh tanpa kepala di bawah, tapi itu bukan dia. Apakah dia langsung dibunuh oleh pemuda dari kerajaan naga? Orang tua dari negeri Nanyu tidak dapat mempercayainya sampai kematiannya. Lu Yun langsung membunuh beberapa orang lagi sebelum berbalik dan bersiap untuk kembali ke medan perang Transformation Realm. Saat dia lewat, seorang pria Asia dengan bekas luka di wajahnya sepertinya jiwanya bergetar. Pemuda itu tadi, Nakamura, pemimpin aliansi ninja, memutar lehernya dengan kaku dan melihat ke arah pemuda itu berlari, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Rasanya sangat familiar.